Oke, pada hari ini kita akan masuk di perkuliahan untuk pertemuan ke-8 atau pertemuan sebelum UTS ya. Jadi minggu depan kita masuk UTS. Oke, sebelum kita masuk ke kuliah, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas masalah flyer ya teman-teman ya. Akan saya buka, akan saya share screen ya. Untuk materi hari ini semuanya sudah saya share ya di grup WA. Mulai video tutorial. Jadi sebenarnya untuk hari ini merangkum dua pertemuan ya. Dua pertemuan jadi satu. Jadi kita akselerasi supaya kita bisa segera PS. Bisa share screen. Oke, kita akan membahas masalah flyer ya teman-teman ya. Brosurnya tidak akan kita bahas. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin ya, atau kapan nanti kita akan bahas flyer. Jadi ini salah satu media propaganda pada Perang Dunia Pertama, flyer ini. Nah, flyer adalah perangkat pemasaran yang biasanya dicetak pada selembar kertas, serta memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan brosur dan pamflet. Yang umumnya menggunakan ukuran A5 ataupun A4 berbahan HVS, art paper, ataupun art karton. Jadi kalau HVS itu seperti kertas yang Anda gunakan untuk ngeprint. Nah, gramasinya biasanya di bawah 100 ya. Itu HVS. Biasanya yang digunakan untuk skripsi itu ukurannya gramasinya sekitar 70 sampai 80. Kemudian yang dikatakan art paper itu biasanya mulai dari 100 teman-teman. Bahannya licin ya. Berarti gramasinya sekitar 100. Sedangkan art karton itu yang gramasinya lebih dari 150 gram. Nah, sejarahnya flyer memungkinkan diambil melalui cara pendistribusiannya di era Perang Dunia Pertama pada waktu itu dengan menebarkan kertas flyer dari awak pesawat. Sejak saat itu, flyer menjadi sebuah alat propaganda yang paling efektif. Tak hanya sebagai alat promosi saja, dalam sejarahnya, flyer juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi, propaganda, dan lain-lain sesuai kebutuhan dari yang menyebarkan. Nah, ciri-cirinya, flyer umumnya dicetak pada kertas, selembar kertas ya, atau bisa dikatakan satu muka, jadi tidak bolak-balik. Entah itu menggunakan HVS, art paper, matte paper, ataupun art karton. Namun biasanya tidak tebal, layaknya kartu nama. Jadi tipis kertasnya. Ukuran kertas yang digunakan mulai dari A6, A5, A4, meskipun yang paling umum digunakan adalah A5 yang dicetak pada satu sisi saja, sementara sisi lainnya dibiarkan kosong. Nah, ini contohnya flyer teman-teman. Biasanya ketika Anda datang ke mall, mungkin ada penawaran mobil, ataupun tabungan, ataupun pijat, atau spa, ini seperti ini. Nah, informasinya tentunya di sini biasanya ada logo perusahaan, ini ya logo perusahaan, kemudian ada headline ya, headline, informasi yang paling besar tulisannya, kemudian ada informasi penunjang dan ada gambar utama. Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah di mana Anda bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, di sini ada alamatnya.
kecuali BNI Syariah ini, karena di tiap tempat hampir semuanya ada ATM. Karena ini adalah produk umum. Nah, ini tujuannya untuk memberi informasi, ini untuk promosi, ini untuk promosi. Nah, seperti itu. Tentunya ketika kita melihat gambar di sini, tentunya kita akan menemukan bahwa salah satu yang dibutuhkan dalam membuat flyer adalah gambar, ya, gambar ataupun foto ataupun ilustrasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu memilih warna. Nah, di sini kan ada warna-warna yang menarik ya teman-teman ya. Nah, memilih warna. Stop. Pada kali ini kita akan mencoba mengambil warna dari sebuah gambar. Tentunya Anda sudah melihat videonya tentang penggunaan color mode ya teman-teman ya. Nah, color mode atau bisa dikatakan kita ingin mengambil suasana ya, suasana mood dari sebuah karya kita. Saya share screen dulu ya. Nah, ini teman-teman, kita akan mencoba membuat color mode, tapi tidak sampai membuat background abstrak ya. Jadi membuat color mode saja, supaya ketika Anda nanti membuat karya itu warnanya terlihat bagus. Nah, ini kita lihat. Nah, teman-teman, ketika kita membuat color mode seperti ini, kita mengambil inspirasi dari sebuah foto. Nah, foto yang paling mudah teman-teman adalah foto berdasarkan musim. Ada musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur. Nah, kemudian foto-foto ini bisa Anda foto sendiri ataupun bisa Anda mengambil foto di internet. Kemudian dari foto ini kita pisahkan warnanya. Nah, kita bisa memisahkan 5, 10, 20, dan seterusnya. Tapi saran saya, berdasarkan pengalaman ya, minimal kita mengambil 5. Ya, 5 warna. Nah, bagaimana caranya akan kita praktekkan. Yang akan kita gunakan yang pertama adalah P selection tool, kemudian eye drop ya, ice drop ya. Ice drop ini untuk mengambil warna dari gambar atau foto. Nah, kita akan praktekkan. Yang pertama, silahkan dibuka Adobe Illustrator Anda, kemudian file new. Kita pakai A4, kemudian print, posisinya adalah landscape, kemudian create. Nah, kemudian kita akan membuat 4 kotak di sini ya teman-teman ya. Ini nanti sebagai tempat untuk menaruh gambar. Kemudian kita bikin kotak kecil di sini teman-teman. Nah, ini kita copy saja ya biar cepat. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian kita blok, kemudian tekan Alt, tarik aja ke bawah. Ini akan otomatis mengcopy ya teman-teman ya. Terus sampingnya sama, blok keduanya, pencet Alt, tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Ini terlalu besar, bisa kita kecilkan ya sedikit. Biar muat.
ulang, ALT, geser, ALT, geser. Nah, kemudian kita search di Google ataupun di eh, di website penyedia gambar ya. Oke. Saya share screen ulang ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi tinggal diblok seperti ini ya caranya ya. Diblok seperti ini bikin. Nah, ini kalau kalian pencet ALT nanti akan mengcopy ini teman-teman. Nah, setelah ini nanti kita tambahkan gambar-gambar ya. Kemudian nanti kita ambil visual warnanya, kita masukkan ke kotak-kotak kecil ini. Nah, ini kita bikin 10 ya contohnya, pencet ALT, geser. Ini juga pencet ALT, geser. Nah, seperti ini. Terus kita bisa buka di Google ya. Kita ngambil warna. Contoh saya pakai Unsplash ya. Nah, Unsplash ini contoh ya. Kita ngambil musim panas ya, summer. Nah, kita enter. Nah, di sini banyak sekali ya warna, foto yang bertema summer. Kemudian dari beberapa foto ini, silahkan Anda pilih salah satu. Nah, saya contoh mau pakai warna ini, teman-teman. Nah, kemudian Anda bisa download ataupun Anda menggunakan aplikasi yang namanya ya, Likeshoot ya. Kemarin sudah saya ajarkan ya, Likeshoot. Ini kita ngambil gambar seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke AI, Ctrl V. Kemudian diperkecil aja gambarnya, ukurannya. Masukkan ke sini, teman-teman. Kita sesuaikan aja. Nah, kalau sudah Anda gunakan eyedrop ya, di sini tempatnya. Kemudian Anda pilih saja warnanya. Dan yang pertama Anda klik dulu kotaknya. Kemudian eyedrop, ambil warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian V lagi atau selection tool, pilih eyedrop atau huruf I ya, teman-teman ya. Kemudian pencet V lagi. Kemudian Anda klik I lagi, V lagi ya. Kemudian I, V, ambil warna yang sekiranya belum ada ya, teman-teman. Nah, ini nanti warna-warna kombinasi ini akan kita gunakan untuk membuat flyer. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini kita namakan summer.
Saya nyontohkannya satu ya teman-teman ya. Nanti Anda untuk yang apa musim yang lainnya Anda bisa cari sendiri. Nanti Anda bisa bikin yang namanya ada winter, dan warna yang lainnya ya. Silahkan Anda nanti bikin sendiri. Nah, ini nanti kita simpan, kita simpan. Namanya di sini saya bikin folder materi flyer. Kemudian di sini adalah color mode. Terus selanjutnya kita akan belajar yang kedua. Salah satu kebutuhan dalam buat flyer adalah gambar, memotong gambar. Kalau kemarin Anda menggunakan Canva, Anda memotong gambarnya kan pakai remove background. Nah, ini akan saya ajari bagaimana memotong gambar menggunakan Adobe Illustrator. Nah, kita open dulu, create A4, posisinya portrait ya. Nah, setelah itu kita download gambarnya. Tadi ada bahan ya, saya menyertakan bahan di grup WA, itu silahkan Anda impor ya. Klik please ya. Kemudian simpan di mana? Nah, nah, ini teman-teman, saya akan mengambil salah satu gambar ya. Contoh saya ngambil gambar ini teman-teman. Nah, gambar ini masih memiliki background ya teman-teman, supaya nanti dengan mudah bisa diaplikasikan di karya Anda, maka di sini harus kita potong dulu ya. Nah, caranya ini silahkan Anda klik objek, kemudian lock ya, di lock selection. Nah, setelah itu kita perbesar. Nah, kita gunakan yaitu yang namanya pen tool ya. Kemudian kita bikin garisnya di pinggir ya. Nah, tapi sebelum itu pastikan di sini untuk fill-nya kosong. Kemudian garis pinggirnya bisa Anda kasih hitam atau merah atau kuning, bebas terserah. Setelah itu baru Anda memulai bekerja. Contoh ya, ini ya. Ini nanti Anda bisa melakukan lebih halus ya. Ini saya mencontohkan dengan cepat, maka kalau gambarnya kurang maksimal, ya seperti ini, karena modenya mode cepat. Nah, ini kita ambil garis pinggirnya, jangan sampai ada background putih yang ikut. Diambil agak dalam aja nggak apa-apa. Sorry. Nanti untuk membesarkan dan mengecilkan pakai Ctrl plus dan Ctrl min ya teman-teman ya. Nah, kita bikin garis pinggir dulu.
Nah, kalau sudah kita ini kecil-kecil, bagian yang kecil-kecil ini juga akan kita teman-teman kita bikin garisnya. Terus untuk koreksi Anda bisa pakai ini teman-teman. Kita lihat tadi di kuping ada kurang rapi. Pakai ini direct selection tool ya. Terus kita bikin garis yang sini teman-teman. Pencet di keyboard P gitu aja. Pasti Anda akan benar dalam pemilihan toolsnya. Nah, jadi untuk mengerjakan ini pastikan Anda mengerjakan yang paling luar dulu baru yang dalam. Kalau Anda mengerjakan yang dalam dulu baru yang paling luar, semuanya akan tertimpa. Nanti tidak akan bisa di movie clip atau clipping mesh-nya nggak akan jalan. Oke. Terus kita seleksi ya teman-teman ya garisnya. Nah, bisa pencet Ctrl A ya. Terus Anda lakukan Pathfinder. Klik cari Pathfinder. Kemudian di sini ada yang namanya minus front. Ya, minus front. Nah, nanti kalau benar ini semuanya jadi satu seperti ini teman-teman. Ya. Kalau belum benar maka nanti tidak bisa untuk memotong. Terus kita buka kuncinya, klik dulu bagian luar gambar, klik kuncinya unlock all. Kemudian di CTRL-A atau Anda bisa klik garis tadi yang di Pathfinder minus front dan pencet shift, klik pada gambarnya. Kemudian klik kanan, pilih make clipping mesh. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mengolah ini menjadi sebuah flyer. Ya, sebuah flyer. Nah, kemudian kita bikin, langsung aja ya di sini aja. Kita tambahkan logo ya, dan nanti tambahkan teks. File, kemudian place. Kebetulan tadi di bahan sudah saya sediakan beberapa gambar. Pencet shift. Nah, terus ditambahkan tulisan ya. Ini namanya Batik Almuna. Kemudian kita perbesar. Kemudian tambahkan teks lagi. Nah, kita kreasikan ya. Kita pakai teks yang ornamental ya. Ini kita pakai script ya. Modelnya pakai script. Kemudian yang atas kita cari, ini mungkin lebih cocok. Kita sesuaikan, pencet shift ya. Nah, seperti ini sebenarnya sudah cukup bagus teman-teman. Tetapi kurang maksimal. Informasinya kurang maksimal ya. Kemudian kita tambahkan contoh ya. Kita tambahkan background. Kemudian range to back. Nah, warnanya kita bisa milih warna ini tadi. Caranya gimana warna ini biar bisa masuk. Ini saya copy dulu ya teman-teman ya. Saya copy warnanya, Ctrl C aja ya. Kelamaan. Ctrl C.
Kemudian di sini kita masukkan di sini Ctrl V. Nah, taruh di sini. Nah, terus kita masukkan ke pilihan warna kita. Caranya gimana? Nah, kita pilih dulu di sini window. Nih, swatch. Nah, biar masuk ke di sini warnanya, nanti biar kita mudah memilihnya, kita klik new swatch. Ya, klik new swatch. Kemudian untuk warnanya, sorry. Jadi gini, kita pilih warnanya dulu pakai selection tool. Nah, seperti ini. Ya, kemudian diklik new swatch. Terus diklik OK. Nah, nanti akan masuk di sini warnanya. Terus klik lagi di sini. New swatch. OK. Klik lagi. Oke. Terus semuanya kita jadikan warna baru. Lagi. Nah, ini akan kita ulang sebanyak warna yang kita punya. Terus apakah nanti di flyer semuanya harus digunakan? Tidak juga. Ambil yang sekiranya Anda perlukan. Kalau butuhnya hanya 4 warna, ya ambil aja 4 warna. Kalau 5 warna, ya 5, gitu aja. Nah, kalau sudah kita bikinkan grup ya. Di sini kita bikin new group, color group, tulis summer. Klik OK. Nah, kemudian ini dimasukkan. Kan tadi dari sini ya, kita masukkan ke sini. Biar kita memilihnya lebih mudah. Nah, kalau sudah ini dibuang, bisa dibuang. Nah, kemudian warna di sini bisa kita pakai ya. Nah, kemudian tinggal tambahkan informasi ya. Nanti untuk bagian bawahnya mungkin nanti kita tambahkan ornamen ya. Tidak hanya satu foto ya. Ini kita kecilkan dikit. Terus kita place foto-foto yang ada di sini. Kebetulan beberapa sudah saya buang background-nya. Oke. Ini untuk supaya lebih rapi lagi teman-teman, kita bikin layer aja ya. Ini saya buang dulu. Ini kita namakan layer foto. Foto, kemudian kita kunci. Foto ya. Kemudian satu lagi layer namanya background, BG gitu aja. Nah, nanti untuk background-nya kita setting akhir aja ya. Sekarang bagian background kita kunci dulu. Sekarang kita bekerja di bagian foto. Kemudian kita lakukan place ulang, kita ambil foto yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita usahakan seimbang dulu ukurannya. Kemudian kita place lagi. Ini. Tekan shift. Nah, ini sudah seimbang.
Kemudian kita atur fotonya. Ini juga kita kecilkan sedikit. Kalau sudah sesuai yang Anda inginkan, kemudian kita lock, ya, kita lock dulu. Terus kita benahi yang ini, logonya kita sedikit geser. Atas sedikit ya. Terus ini kita buka locknya karena ini kurang naik, naikkan dikit. Kemudian kita kunci teman-teman. Terus kita tambahkan informasinya di bagian bawah. Kita buka bagian background. Kita bekerja di bagian background. Kita tambahkan, umpamanya di sini ada garis ya. Kemudian untuk warnanya kita pakai warna tadi, warna summer ya. Kita klik swatch ya. Nah, kira-kira nanti Anda ingin desainnya seperti apa, teman-teman? Nanti tinggal Anda kreasikan. Tulis teksnya, namanya promo tahun baru ya. Kemudian ada tambahan diskon 50%. Nah, nanti tinggal kita koreksi untuk bentuk fontnya seperti apa. Nah, ini saya mau seleksi, ada tab di atas. Oke, ini langsung kita buat untuk fontnya. Nah, biasanya kalau promo tahun baru itu besar, tulisannya besar. Kemudian diskon ukurannya standar. Kita cari font. Nah, ini biasanya besar 50%.
Kemudian kita atur warnanya umpamanya. Kemudian kita grup ya teman-teman ya, supaya tidak tercecer. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa logo dari perusahaan atau tokonya sudah, kemudian gambar utama sudah, kemudian informasi yang menarik calon pembeli sudah, sekarang tinggal informasi di mana bisa mendapatkan produk tersebut. Nah, tambahkan teks pemesanan. Tentunya teksnya ini lebih kecil ya dari teks utamanya ini, atau mungkin bisa ditulis temukan kami. Nah, fontnya kita pilih yang lebih tipis ya teman-teman. Dan ini saya bengkokkan sedikit. Nah, ini kita bikin agak tebal, tapi ukurannya lebih kecil size-nya ya. Klik, kemudian pilih. Oke. Fontnya nggak bisa kecil. Batik Aluna. Nah, sekarang kita tinggal mengolah bagian ini, teman-teman.
Nah, ini teman-teman hasilnya, teman-teman. Nanti Anda bisa berkreasi untuk membuat karya flyer dengan ukuran A5 ya, teman-teman ya. Jadi nanti produk yang Anda bikin, jadi tugas ini teman-teman, tugas hari ini membuat flyer sekaligus menjadi tugas UTS. Jadi Anda mempelajari bagaimana membuat kombinasi warna serta memotong gambar, ditambah lagi membuat flyer. Nah, tugas ini teman-teman nanti akan dijadikan sebagai nilai UTS. Untuk produk yang Anda buat, mungkin ada hubungannya dengan pertanian. Boleh produk pertanian atau obat pertanian, alat pertanian, dan lain sebagainya. Jadi hubungannya dengan alat pertanian. Yang saya contohkan hari ini adalah produk dari fashion ya. Terus tugas Anda nanti akan lebih lanjut akan saya kirimkan ke grup. Jadi langkah-langkah dalam membuat sebuah flyer itu cukup mudah dan singkat. Tadi sudah saya contohkan bagaimana memilih warna, memotong, kemudian mengatur layout, serta memberikan kata-kata yang menarik atau kata-kata persuasif yang menarik pelanggan. Kemudian tentunya ada di sini ada baseline, yaitu informasi di mana produk tersebut bisa didapatkan. Oke, sampai di sini kemudian setelah selesai teman-teman, Anda bisa save ya, save dulu. Jadi nge-save-nya biasanya Aluna. Save-nya format AI. Format AI ini berarti format yang masih bisa diedit. Kemudian penyimpanan yang kedua, Anda bisa menyimpannya dalam format PDF maupun JPG ataupun PNG. Nah, ini error. Ini baru proses simpan biasanya. Nah, kemudian kita save yang kedua. Nah, ini biasanya Anda bisa menyimpannya dalam format PDF. Atau Anda juga menyimpan dalam format apa? Oke, sekarang kita akan menyimpannya dalam format yang berbeda. Kita simpan dalam format JPG. Nah, ini bisa pilih PNG ataupun Anda bisa memilih JPG ini, JPG export. Terus kita lihat hasilnya masing-masing. Nah, ini yang format PDF ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau seperti ini baru kelihatan teman-teman. Anda kalau memperhatikan ini masangnya garisnya kurang tepat ya. Nah, jadi jangan langsung setelah diekspor langsung dikirim, tapi dicek dulu hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah pengecekan pracetak untuk melihat apa sih yang kurang. Nah, yang kurang ini adalah garisnya. Celana ini garisnya tidak pas dan di sini juga masih kurang pas. Maka kita koreksi. Nah, kita kontrol plus. Kemudian kita lihat. Nah, ini kita naikkan. Sebelumnya dipastikan Anda bekerja di layar yang benar. Dibuka dulu layar fotonya, kemudian baru diedit. Kemudian kita pakai H, dan kita geser. P lagi, cek. Terus ini.
kemudian dikunci. Sekarang kita ke background, backgroundnya kurang ke kiri dikit. Ctrl plus, oke, udah clear. Nah, ini bisa kita perpanjang ya. Oke teman-teman, seperti ini caranya. Selamat bekerja ya teman-teman, dan mencoba untuk membuat yang pertama color mode dulu, kemudian baru diaplikasikan ke desain Anda. Dengan color mode yang bagus, yang benar, tentunya nanti akan menghasilkan desain dengan warna yang bagus, tidak aneh ya, pertabrakan warnanya tidak aneh. Nah, kemudian kalau level lanjut biasanya adalah melakukan center atau meluruskan bagian-bagian yang belum lurus. Contoh ini teman-teman. Nah, ini akan lebih bagus lagi kalau garis kuning ini, bagian kuning ini sejajar dengan tulisan ini. Ini akan lebih bagus. Nah, caranya sama, kita pakai bantuan rule. Kemudian kita setting ini ukurannya secara manual. Nah, kemudian kita tarik. Nah, kemudian bagian ini juga kita luruskan. Nah, jadi kelihatan. Nah, ini sudah lurus. Oke, teman-teman, begitu cara kita dalam membuat sebuah desain, sehingga desain yang kita buat benar-benar menarik dan memberikan informasi yang jelas tentang produk yang kita promosikan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kalau ada yang belum jelas nanti akan saya perjelas. Dan nanti untuk video pertemuan hari ini akan saya share nanti sore beserta soal UTS-nya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya teman-teman ya, udah jelas ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Citra, ada pertanyaan, Citra? Sementara belum ada, Pak. Oke, sudah jelas ya Mbak Citra ya? Insya Allah sudah. Oke teman-teman, berarti kalau tidak ada pertanyaan berarti sangat jelas untuk penjelasannya. Anda silahkan mulai mencoba-coba dulu mengatur warna, kemudian memotong gambar. Itu tekniknya awal dipakai dulu, memotong gambar dan memilih warna, ya, sehingga nanti karya kamu menjadi karya yang menarik dan layak untuk dilihat oleh calon pelanggan atau calon konsumen produk Anda. Oke, saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jangan lupa presensi OCW. Baik, Pak.